Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah viewsnya terus naik, subscribernya terus naik. Ini berkat teman-teman semua yang share video saya tentang edukasi bagaimana cara memilih mobil second ya, bagi teman-teman yang pengen beli mobil second. Nah, jadi banyak juga pertanyaan dari teman-teman, mana lebih riskan beli mobil second tahun muda atau tahun tua? Kalau saya justru lebih mau wanti-wanti teman-teman yang beli mobil second di tahun muda. Kenapa? Justru di sini rata-rata mobil itu banyak di sulap-sulap. Karena mungkin pikiran mereka itu gini ya, mobil masih tahun muda kok. Misalkan nih contoh aja, contoh mobil tahun 2020. Ini kan termasuk tahun muda, dia baru 4 tahun gitu kan. Nah, mobil tahun 2020 kilometernya 80.000. Anggap aja nih, kilometer aslinya itu 80.000. Nah, nanti dia turunin tuh jadi 40.000. Rata-rata kayak gitu yang saya temui di lapangan. Jadi justru saya itu malah lebih gimana ya? Lebih intensif inspeksi mobil yang second tapi tahun muda daripada yang tahun tua. Karena kalau tahun tua itu udah kedetek dari dia duduk parkir, itu udah kedetek sama kita mobil ini kualitasnya gimana, seger atau enggaknya, kaki-kakinya itu nyaman atau enggaknya, itu udah gimana ya, karena udah mungkin sering gitu kan, sering ngeliat mobil di bengkel pun ngerjain bengkel mobil-mobil juga setiap hari, nggak megang mobil, ibaratnya ngerjain mobil gitu ya, nggak pernah nggak perbaiki mobil pasti. Jadi mobil tahun tua itu kalau dilihat, kita dari pegang setir aja, habis itu kita starter mobilnya, kita udah tahu mobil ini sehat atau enggaknya, itu udah ke detect. Nah, tapi kalau tahun muda ini kan masih abu-abu ini. Kalau tahun muda itu second tapi tahun muda itu mobilnya masih abu-abu, karena kita berpikir gini, wah ini tahun muda tapi nggak mungkin lah kilometernya diputar. Nah, nanti di sini yang justru sering jadi masalah di lapangan kalau saya begitu inspeksi gitu ya di lapangan, karena kebanyakan malah justru mobil yang tahun muda lah yang kilometernya tuh sering di reset atau diturunkan. Kenapa gitu? Karena si penjual pun berpikir mobil ini umurnya masih muda. Anggap ya kayak saya cerita tadi, mobilnya tahun 2020, kilometernya 80.000. Nah, untuk menggait peminat lebih, biasanya pelaku-pelaku kecurangan ini dia turunkan tuh kilometernya. Masih wajar lah, nanti ini mobil 2020 kilometer masih 40.000, kan orang masih berpikir wajar gitu kan. Nah, itu yang bikin pengecekan itu lebih intensif ke tahun-tahun lebih tinggi. Kalau saya malah justru lebih lama pengecekannya, karena saya banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari fisik, elektrikalnya, mekanikalnya, semua, ketebalan cat, lain sebagainya. Pokoknya lebih intensif aja ke mobil-mobil yang tahun muda. Bukan membeda-bedakan, enggak. Tapi kalau mobil tahun tua itu misalkan kayak 2000 under 2010 itu kita udah bisa ngedetect gitu. Mulai dari ketebalan cat ini itu lain sebagainya, kita udah bisa berasumsi bahwasanya oh iya ini mobil kecelakaan. Nah, kalau yang mobil-mobil bekas baru-baru ini, yang tahun-tahun baru, mungkin orang awam pun berpikir, wah mobil baru tahun 2020 atau 2022, nggak mungkin lah mobil bekas celaka. Nah, justru banyak mobil yang tahun-tahun muda itu yang bekas-bekas laka banyak. Karena kebanyakan orang gini ya, di saat itu dia baru punya mobil, di saat itu juga dia baru belajar. Nah, jadi entah dia tabrakan di jalan, insiden gitu kan, atau tulangan depan dia pas parkir di rumah dia nabrak pagar lain sebagainya, itu malah justru yang harus lebih diperhatikan kalau menurut saya. Yang paling bahaya ini sebetulnya reset kilometer, karena kebanyakan itu seperti itu. Kemarin aja saya pernah nemuin Sigra tahun 2022, kilometer orinya itu atau kilometer aslinya itu di 78.000, diputar jadi 35 ribuan. Nah, ini yang jadi masalah. Dia berpikir gini dia berpikir gini, mobil masih tahun muda, setirnya masih kelihatan kulit jeruk, masih tebal,
Habis itu shift knob-nya juga masih kelihatan kulit jeruk. Pedal-pedalnya semuanya masih bagus, baik pedal rem, pedal gas, pedal kopling, semua kondisinya masih bagus. Tulangan masih aman, coret-coretan pabrik aman. Nah, dia berpikir di sana, wah ini kalau diturunkan jadi 35.000 pun orang nggak akan nyangka ini pasti real kalau hanya melihat dari segi kondisi fisik. Padahal ternyata setelah dibedah, kadang kita scan, kita masuk ke aplikasi bawaan si mobilnya, terus kita lihat track recordnya, wah ternyata lebih banyak yang diturunin. Dan ini saya kasih bocoran sedikit, kebanyakan dari mobil-mobil yang sering diturunkan adalah mobil-mobil LCGC atau mobil-mobil city car yang kecil-kecil itu justru lebih banyak lagi diturunin kilometernya. Kayak Agya, Ayla, Brio, wah itu sangat-sangat riskan untuk diturunkan. Karena gini, yang jual kalau misalkan dia dapat kilometer tinggi, dia pasti berpikir, wah orang kalau mobil kecil kilometer tinggi mana mau beli. Orang pasti mikir mobilnya udah capek, lain sebagainya gitu kan. Padahal kilometer itu nggak menggambarkan kualitas mobil sebetulnya. Banyak saya temui kilometernya tinggi tapi perawatannya bagus. Nah banyak juga kilometer yang rendah tapi perawatannya kurang bagus. Jadi pilih mana? Kilometer tinggi dengan perawatan bagus, atau kilometer yang rendah tapi perawatannya kurang atau minim. Nah ini yang selalu saya sampaikan sama teman-teman semua. Jadi jangan terlalu kedoktrin sama kilometer-kilometer rendah. Walaupun saya termasuk golongan orang yang memperhatikan kilometer kalau saya. Cuman kalau untuk teman-teman semua, kalian bisa memilih gitu jalurnya yang mana gitu kan. Karena banyak juga bahasanya orang, saya nggak beli kilometer bang, saya nggak beli ini bang. Tapi kalau menurut saya pribadi malahan kilometer ini menggambarkan sebetulnya, kalau menurut asumsi saya pribadi, cuman kan pendapat teman-teman yang lain tidak menggambarkan. Benar, saya membenarkan itu juga karena saya ada juga jumpai di lapangan kilometer tinggi tapi perawatannya bagus, tapi tidak banyak. Nah itu dia yang jadi masalah. Kebanyakan malahan kilometer yang masih rendah, low, perawatannya bagus, rata-rata kayak gitu. Oke ya, jadi buat teman-teman yang pengen beli mobil dalam keadaan second, justru kalian harus lebih mewanti-wanti lagi mobil dengan tahun tinggi yang kondisi second. Solusi dari saya adalah, kalau di tempat kalian tidak ada inspektor atau mekanik kenalan atau lain sebagainya, bawa ke bengkel resmi. Ini sudah pasti semua. Bawa ke bengkel resmi, minta cetak track record kilometernya, servis dia di sana itu di kilometer berapa terakhirnya dan lain sebagainya. Oke ya. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.